hujan soalnya. Masih hujan dan baru tahun baru kan Kak. Betul, baru tahun baru. Oh iya Kak Mira. Shalom dulu nih buat adik-adik yang di rumah. Shalom. Shalom. Adik-adik yang di rumah. Apa Nanti kabar kapan-kapan harus join kita di sini ya. Iya. Ditunggu ibadah bareng di Charis Kids. Tapi kan sebelumnya kita lupa ngomong sesuatu. Apa tuh? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Hah? Doa. Oh, itu nanti. Hari ini tanggal berapa ya? Kalau 1 Januari berarti hari apa? Oh, tahun baru. Happy New Year. Kok gak ada suaranya? Coba sekali lagi, kamera hitung sampai 3 ya. Kita teriak Happy New Year ya. 1, 2, 3. Happy New Year. Yeay. Kamera berdoa supaya di tahun baru ini kita semua sehat-sehat, Amin. diberkati Tuhan. Amin. Semua sekolahnya yang dikerjakan semuanya berhasil. Amin. Nah, yang ada di belakang boleh majuan sedikit kali. Majuan dikit aja, maju 1. Iya. Apalagi Kak Pinkan? Oh ya Kak, jangan lupa juga untuk lihat YouTube Charis Kids. Ada single, ada 2 lagu. Wah, siapa yang tahu ada 2 lagu Charis Kids yang baru? Siapa yang tahu? Tahu nggak kamu? Nggak tahu. Kan udah dinyanyiin terus-terusan. Yang pertama lagu Sing for Bener, Sing for Jesus. Jesus. Yang kedua, Yang kedua, yang satu lagi apa? Breath of Life. Life. Lupa doang depannya, live-nya ingat. iya, Jangan lupa nonton 2 lagu itu di YouTube Charis Kids. Terus jangan lupa di subscribe ya. Sama di like. Gitu. Adik-adik udah siap belum? Mau ibadah? Mana suaranya? Udah siap belum? Oh udah siap. Semangat banget ya. Berarti Semoga adik-adik sebelumnya- yang di rumah juga semangat. Oh iya. Nah sekarang kita mau bangkit berdiri. Adik-adik yang di rumah juga boleh bangkit berdiri. Kita mau nyanyiin apa nih Kak Pinkan? Mau nyanyiin apa nih? Apa? Charis Kids. Oh telat, sekali lagi Kak Pinkan. Charis Kids. Yeay, kita mau nyanyiin apa? Jingle, Jingle Charis Kids. Kak Getris, tolong musiknya. Charis Kids, grace, grace, grace. Charis Kids, grace, grace, grace. Living under His grace, Jesus most beloved children. We are precious in His heart. We are Charis Kids. Charis Kids, grace, grace, grace. Charis Kids, grace, grace, grace. Charis Kids. It's Jesus who sets us free. It's Jesus who makes us happy. Amazing will be our journey. We are Charis Kids. Grace, grace, grace. Yeay. Shalom Charis Kids. Charis Kids. Grace, Grace, Grace. Ya nggak apa-apa masih pagi. Aku mau ucapin Happy New Year. Tepuk tangan dulu. Kasih tos ke kanan kiri kalian. Bilang Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Oke. Happy New Year ya. Semoga di tahun 2023 kita makin lebih baik lagi di dalam kasih karunia Tuhan Yesus. Amin. Yuk sebelum kita mulai ibadah kita,
Aku mau undang kalian untuk berdoa. Oke? Lipat tangannya, tutup matanya, ikutin aku berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih atas berkat-Mu atas berkat-Mu buat kami. buat kami. Sekarang kami Sekarang kami ingin memuji, ingin memuji, memuliakan memuliakan namamu. namamu. Tuhan pimpin Tuhan pimpin ibadah kami ibadah kami dari awal dari awal hingga akhir. hingga akhir. Hanya di dalam namamu Di dalam namamu kami berdoa. kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Yang percaya katakan Amin. amin. Ye, tepuk tangan untuk kita semua. Ya kita nyanyi bareng-bareng ya. Tepuk tangan di atas kepala yuk. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelataran-Nya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ya, mantap. Kita nyanyi bareng-bareng dari awal ya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelataran-Nya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Yeay, berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Masih semangat gak memuji nama Tuhan? Masih dong. Wih, yang semangat satu orang. Yang lain gimana nih? Masih semangat gak? Masih. Tahun baru harus semangat
Semangat baru, oke? Oke. Kita nyanyi bareng-bareng ya, Sing for Jesus, oke? Jesus is my Lord and King. Nothing can compare to Him. Every day and everywhere I see, He'll always be with me and never leave me. Shout, shout, shout to the Lord and praise, praise, praise to the King. And every day, all of my days, I sing for Jesus, I sing for Jesus. Shout, shout, shout to the Lord and praise, praise, praise to the King. And every day, all of my days, I'll sing for Jesus, I'll sing for Jesus. Jesus is my Lord and King. Jesus is my Lord and King. Nothing can compare to Him. Every day and everywhere I see, He'll always be with me and never leave me. Shout, shout to the Lord and praise, praise, praise to the King. Every day, all of my days, I'll sing for Jesus, I'll sing for Jesus. Shout, shout, shout to the Lord and praise, praise, praise to the King. Every day, all of my days, I'll sing for Jesus, I'll sing for Jesus. Ayo tepuk tangan atas kepala yuk. Still you rejoice over me, my God, mighty Savior. Still you rejoice over me, my God, mighty Savior. Still you rejoice over me, my God, mighty Savior. Still you rejoice over me, my God, mighty Savior. Mighty Savior. Shout, shout, shout to the Lord. Praise, praise, praise to the King. And every day, all of my days, I'll sing for Jesus, I'll sing for Jesus. Shout, shout, shout to the Lord. And praise, praise, praise to the King. And every day, all of my days, I'll sing for Jesus, I'll sing for Jesus. Still you rejoice over me, my God, mighty Savior. Still you rejoice over me, my God, mighty Savior. Still you rejoice over me, my God, mighty Savior. Still you rejoice over me, my God, mighty Savior. Mighty Savior. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Masih semangat gak? Kita mau menyembah nama Tuhan, masih semangat? Oke, satu orang doang gak apa-apa. Aku mau nanya. Tanggal 25 Desember kemarin kita rayain apa? Hari Natal itu ngapain?
Bisa dijelasin nggak? Ada yang tahu nggak? Tuhan Yesus datang ke kemana? Ke bumi, ke dunia, benar. Tuhan Yesus ke dunia ngapain? Ada yang tahu nggak? Benar, memberkati semua orang. Menghapus dosa, benar. Terus selain menghapus dosa, Tuhan Yesus juga tubuh Tuhan Yesus hancur supaya hari ini kita sembuh. Tidak ada sakit penyakit. Yuk sama-sama yang bersyukur karena Tuhan Yesus telah datang. Terus dia udah menebus dosa kita, menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Kita angkat pujian ini bareng-bareng ya. Your love shed for me, my hope, eternity. Your grace shown to me gives me life, and now I see your broken body is my healing. Your sinless blood gives my redemption. Your chosen suffering brings perfect life to me. Lord, your sacrifice has made me whole.
Haleluya. Selamat tahun baru Charis Kids. Yuk sebelum kita perjamuan, aku mau ajak kita semua untuk sama-sama kita ucapkan, aku anak kesayangan Bapa di sorga, oke? Yuk sama-sama ucapkan sama aku anak kesayangan Bapa di sorga. Amin. Amin. Sebentar kita akan masuk ke perjamuan kudus. Untuk teman-teman yang di sini, nanti kakak-kakaknya akan bantu untuk membagikan perjamuan. Dan untuk teman-teman yang di rumah bisa persiapkan roti atau crackers dan sirup atau jus anggur. Untuk teman-teman yang belum dapat boleh angkat tangannya. Ada yang belum? Sudah? Semua? Ada yang belum dapat? Sudah semua? Yuk. Kalau sudah sama-sama kita angkat rotinya terlebih dahulu. Ikutin aku berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh-Mu yang Engkau berikan hancur-hancuran di atas kayu salib, menanggung semua penyakit kami, sehingga hari ini Tuhan kami sehat sempurna. Oleh bilur-bilur-Mu kami sembuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Yuk sama-sama kita makan. Sudah semua? Oke. Yuk. Kalau sudah, kita sama-sama angkat anggurnya. Ikutin aku berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib, mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Sehingga hari ini Tuhan, kami menjadi orang benar. Kami menjadi anak kesayangan Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Yuk sama-sama kita minum. Yang sudah sampahnya boleh dikasih ke kakak-kakaknya, nanti kakak-kakaknya akan bantu untuk membuangkan. Setelah sampahnya dikasih ke kakak-kakaknya, boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing ya. Oke, yang sudah yuk, boleh kita kembali ke tempat duduknya masing-masing. Teman-teman boleh duduk. Yang di rumah juga boleh duduk. Jangan lari-lari lagi yuk. Yuk. Oke, kalau sudah kita sama-sama sambut Kak Belinda. Halo, Shalom Charis Kids. Coba aku mau semuanya tertib dulu, ayo. Shalom Charis Kids. Oke, selamat tahun baru ya. Nah, coba sekarang aku mau tanya, siapa yang biasanya sekolah pakai bahasa Inggris atau kalau di sini dengar khotbahnya pakai bahasa Inggris sama teacher Ed? Coba siapa?
Yuk yang bahasa Inggris bisa langsung ke kelas teacher ed di belakang sama teacher ed. Silakan. Ada lagi yang biasa sekolahnya pakai bahasa Inggris? Hai, Devon, Dylan, Denzel. Kamu maunya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Indonesia apa Inggris? Inggris sama teacher ed di belakang. Kak minta tolong Kak Zeva bantuin ke teacher ed. Oke, coba di sini siapa yang udah siap mau dengar firman Tuhan? Oke, yang udah siap semua duduk yang manis. Coba duduknya berpisah ya, Davin, Dylan, Denzel semuanya nggak ada yang jadi satu, pisah. Oke, bisa janji diam? Bisa. Oke, pintar. Yuk sekarang yang udah siap mau dengar firman Tuhan, sama-sama lipat tangannya. Teman-teman yang di rumah juga ya, sama-sama lipat tangannya. Tutup matanya. Ikutin aku berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh bergereja di Charis Kids. Sekarang Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan dulu sekali lagi buat Tuhan Yesus. Siapa yang masih ngantuk? Oh banyak ya. Semalam ini ya, New Year's-nya ngapain? Main kembang api. Teman-teman yang di rumah ngapain? Main kembang api juga? Ayo, main kembang api terus ngapain lagi? Hah? Buka kado, tuker kado. Ada yang makan-makan nggak? Ada. Kamu makan-makan? Enak nggak makanannya? Oh, ya udah. Nih, sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Tapi sebelumnya aku mau nanya nih. Setiap tahun kan gereja kita pasti ada tema tahunannya kan? Tahun lalu ada yang inget gak temanya tentang apa ya? The year of apa ya? Apa? Amen, bener. Coba Kak, next slide. Tahun lalu kita udah belajar kalau tahun lalu itu the year of amen. Apa sih artinya? Artinya semua yang dijanjikan Tuhan itu hanya ada ya dan amin. Artinya semuanya pasti digenapi. Digenapi itu artinya apa sih? Artinya pasti terjadi di mana? Di hidup siapa? Di hidup kita. Nah sekarang coba aku mau tanya, sekarang kan tahunnya berganti. The year of amen masih ada apa enggak? Masih. Jadi setiap janjinya Tuhan masih terjadi di dalam hidup kita. Tapi tahun ini kita tuh ada tema yang baru. Kira-kira ada yang tahu nggak apa? Ada yang tahu nggak? Coba yuk kita lihat lagi Kak, slide berikutnya. Ada yang bisa baca? Apa ya, kebaca nggak ya? Yang nggak kebaca boleh majuan. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. The year of divine restoration. Artinya apa sih? Jadi tahun ini adalah tahun di mana ada pemulihan dari Tuhan. Pemulihan apa sih? Ada yang tahu nggak? Kita kasih pakai contoh kali ya. Coba Kak slide berikutnya. Nah ini gambarnya gambar apa sih? Hah? Gambar apa ya kira-kira? Gambar hati yang sedih, terus mungkin hatinya terluka. Kenapa? Karena mungkin tahun lalu kita banyak sekali yang merasakan kehilangan. Ada nggak yang kehilangan tahun lalu? Mungkin kehilangan orang-orang yang kita sayangin, mungkin kehilangan teman-teman, mungkin kehilangan anggota keluarga lainnya, atau mungkin ada yang kehilangan
kesempatan, ada yang kehilangan hal-hal yang membuat hati kita tuh tadinya sukacita banget kalau ada hal itu, tapi ketika hilang hati kita jadi apa? Jadi sedih. Nah, semua kehilangan yang pernah kita alamin itu akan digantikan sama Tuhan. Siapa yang di sini percaya semua kehilangannya kita akan diganti sama Tuhan? Hah? Kok ada yang gak percaya? Coba sekali lagi aku tanya, siapa yang di sini percaya semua yang pernah hilang dari kita akan diganti sama Tuhan? Siapa yang mau digantiin? Siapa yang kalau misalnya tahun lalu ada yang hilang mau diganti sama Tuhan? Semua ya, yang mau katakan amin. Nah, kalian tahu gak? Tuhan itu sayang banget sama kita. Siapa yang percaya kalau Tuhan sayang sama kita? Percaya semua ya. Nah, karena Tuhan Yesus sayang, Tuhan Yesus mau gantiin semua yang pernah hilang itu. Tapi caranya Tuhan ngegantiin itu luar biasa banget. Coba Kak, kita lihat dulu ayatnya. Kita baca sama-sama ya, hitungan ketiga, oke? Oh, aku gak denger. Hitungan ketiga, oke? Oke, yuk. 1, 2, 3. Kisah Para Rasul 3 ayat 21. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Jadi aku mau ulang dulu nih ceritanya. Coba Kak kita lihat gambar berikutnya Kak. Jadi itu kan ceritanya waktu namanya Petrus. Petrus itu siapa sih? Muridnya siapa? Muridnya Tuhan Muridnya Tuhan Yesus. Dia lagi habis nyembuhin orang di depan pintu gerbang Yerusalem. Nah, di situ dia lagi ngomongin tentang pemulihan atau restoration. Nah, kita ingat dulu nih, restoration awal mulanya kayak gimana? Coba Kak, kita lihat gambar berikutnya. Nih, adik-adik lihat ya. Ada gambar apa sih? Whale, iya. Tapi gambaran besarnya apa ya? Ini gambaran awal mula ada dunia. Waktu Tuhan menciptakan dunia bagus apa enggak? Bukan cuma dunia, seluruh alam semesta. Jadi yang ada di langit, yang ada di bumi, dan semua yang ada di seluruh alam semesta. Tuhan ngelihatnya baik apa enggak? Hah? Baik apa enggak? Baik. Nah coba berikutnya Kak. Tapi abis itu ada apa? Ada kejatuhan manusia jadi berdosa. Kapan manusia jadi berdosa? Ayo, ada yang tahu nggak? Manusia, dunia yang tadinya bagus banget, terus jadi jatuh dalam dosa. Gara-gara apa ya? Gara-gara waktu manusia pertama makan apa? Makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Akhirnya manusia jadi jatuh, terus akhirnya manusia jadi kehilangan kemuliaan Allah. Tadinya yang semua ciptaan Tuhan tuh bagus banget, jadinya jadi ada dosa di dalamnya. Tapi next slide Kak. Tapi akhirnya ada pemulihan. Bulan lalu nih baru banget kita ngerayain. Pemulihannya lewat apa? Kedatangan siapa? Juru selamat. Namanya siapa juru selamatnya? Tuhan Yesus. Jadi waktu dunia udah jatuh dalam dosa, akhirnya ada yang memulihkan. Namanya siapa? Tuhan Yesus. Akhirnya dia menebus semua manusia. Tapi setelah Tuhan Yesus datang ke dunia, Tuhan Yesus kan habis itu mati di atas kayu salib. Lalu Tuhan Yesus apa? Naik ke surga. Nah, selama Tuhan Yesus masih di surga, tadi ayatnya apa? Semua yang pernah hilang dari kita harus dipulihkan, harus diganti lagi. Nah, coba Kak, kita lihat yang berikutnya. Coba, Karis Kids. Ayo, oke. Kalau aku bilang halo, jawabnya apa?
Hai, kalau aku bilang hai jawabnya halo. Oke, halo. Hai. Wih, semangat. Oke, nih kita lihat dulu ya. Pemulihan tuh bahasa Inggrisnya apa tadi? Restoration. Coba semua bilang dulu sama-sama restoration. 1, 2, 3. Restoration. Coba lagi, restoration. Ya, nah restoration itu arti kata awalnya banget pakai bahasa Yunani. Coba ada yang tahu nggak bahasa Yunani? Nah kita belajar sama-sama ya. Bahasa Yunaninya apa sih nih? Kebaca nggak? Ayo bisa nggak? Apokatastasis. Nah artinya apa sih? Ternyata apokatastasis ini ada artinya. Artinya itu the more perfect stage before the fall. Nah jadi misalnya nih sekarang kita lagi ada di posisi A. Kalau misalnya kita kehilangan ceritanya jadi mundur. Nah restoration itu bukan kembali ke tempat sebelumnya tapi ke tempat yang lebih lagi nih. Coba kita lihat gambarnya Kak. Kelihatan nggak? Coba nih ceritanya. Ceritanya kelihatan nggak yang gambar A? Yang di huruf A. Kelihatan kan? Coba misalnya itu Devon. Devon di titik A. Terus Devon ngerasa kehilangan. Devon ngerasa hatinya hancur atau jadinya kayak seperti jatuh. Posisinya dari yang tadinya seneng di A jadi jatuh kemana tuh? Ke minus. Tapi waktu Tuhan mau memulihkan kita, dia pulihin kita bukan di A. Lihat gak stage-nya? Bukan di B, bukan di C, tapi di mana? Di mana? Di D. Jauh gak dari A ke D? Jauh apa dekat? Hah? Jauh. Jadi kira-kira nih kalau Tuhan memulihkan kita, gambarannya kayak gini. Dia gak mau bawa kita sama ke tempat di mana kita pernah hilang. Tapi dia bawa kita kemana? Jauh. Jadi yang tadinya misalnya posisinya kita di garis A, ketika kita kehilangan rasanya kayak ada di A minus, jatuh. Tapi waktu Tuhan Yesus pulihin, kita adanya di mana? Di A? Di atas, jauh lebih di atas dari tempat kita kehilangan. Nah coba Kak, kenapa kayak gini Tuhan memulihkan? Kita baca ayatnya sama-sama yuk. Yuk coba duduk dulu kita baca ayatnya Kak. Iya good. Yuk kita baca sama-sama ya. Kelihatan gak? Oke yuk kita baca 1, 2, 3. Keluaran 22 ayat 1. Apabila seseorang mencuri seorang lembu atau seekor domba dan membantainya atau menjualnya, maka ia harus membayar gantinya, yakni 5 ekor lembu ganti lembu dan 4 ekor domba ganti domba itu. Coba ada yang ngerti nggak? Ceritanya nih kan satu orang punya berapa? 5 ekor lembu. Terus habis itu diapain? Ceritanya dibantai, dipotong. Atau habis itu dijual. Ketika dia misalnya kehilangan lembunya itu. Terus itu 1 ekor. Terus harus dibayar gantinya berapa? Jadi berapa banyak? Jadi 5. Banyak apa dikit? Banyak apa dikit? Sama nggak sama waktu diambil? Misalnya nih diambilnya 1, tapi gantinya berapa? 5. Terus kayak domba nih, misalnya ada 1 ekor domba yang hilang, tapi disuruh ganti berapa? Berapa? 4. Coba Kak kita lihat gambarnya Kak. Nih, coba siapa yang masih susah berhitung? Kita lihat sama-sama ya. Misalnya yang hilang tadi berapa? Hai. Halo.
Oke, jadi tadi misalnya yang hilang ada berapa? 1, misalnya kalian punya punya 1 ekor lembu. Terus diambil, dipotong orang. Orang itu harus ganti berapa? 5. Sama enggak digantinya? Hah? Enggak. Jadinya digantinya lebih apa? Lebih banyak. Sama kayak misalnya 1 ekor domba diambil, dipotong, mau dimakan. Terus orang yang ngambil harus ganti berapa? Harus ganti 4. Nah, ini ceritanya gambaran gimana pemulihan dari Tuhan. Misalnya tahun lalu kalian punya 1 coklat yang paling kalian suka. Tiba-tiba nggak tahu kenapa coklatnya diambil. Kalian sedih nggak? Atau coklatnya hilang atau kemana? Itu coklat yang kalian udah pengen banget. Terus ketika hilang kalian jadi sedih. Terus kayak ya aku nggak bisa dapat coklat itu lagi nih. Tapi sekarang kita udah tahu kita nggak usah sedih. Kenapa? Karena akan digantikan sama Tuhan, akan digantikan jauh lebih bagus, jauh lebih banyak daripada waktu kita kehilangan. Coba next slide Kak. Jadi inilah tahun ini tahun apa? The year of divine restoration. Jadi tahun di mana ada pemulihan dari Tuhan, pemulihannya seperti itu. Jadi semua yang pernah hilang dari kita akan digantikan. Siapa yang di sini percaya semua yang hilang dari kita akan digantikan sama Tuhan? Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yuk sekarang sama-sama kita berdoa. Kita mengucap syukur buat kabar baik yang udah kita dengar hari ini. Kita mengucap syukur karena kita akan terima pemulihan dari Tuhan. Yuk sama-sama lipat tangannya. Tutup matanya. Ikutin aku berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh belajar untuk mengerti bahwa Engkau adalah Tuhan yang akan memulihkan semua yang pernah hilang dari kami. Kami bersyukur karena Engkau adalah Tuhan yang akan memulihkan jauh lebih baik dan lebih banyak dari semua yang pernah hilang dari kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau begitu mengasihi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Yuk tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Thank you Kak Belinda. Thank you Kak Bingkan. Thank you Kak Mira. Thank you Kak Belinda. Nah adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Waktunya kita untuk apa? kerjakan activity. Mengerjakan activity. Setelah mengerjakan activity baru pulang. Oh, jangan lupa Kak, untuk dikirim ke Kakak Kariski. Oh iya betul, adik-adik yang di rumah kalau habis bikin activity-nya, habis itu jangan lupa untuk dikirim ke kakak Keris Kids ya. Oke, nah selamat mengerjakan. Happy Sunday dan